Agak bawah lagi bang, kebetulan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah gugatan ya baru tahunya juga tadi di berita sebenarnya. Dari berita tadi di mana ya, di Detik ya, Detik.com. ya. Jadi saya udah baru tahu dari situ, udah secara e-court ya, E-court, e-court litigation. Buat saya sih ya udah, emang mungkin caranya seperti itu, ya kita ikutin aja dulu. Kaget atau memang sudah tahu ini mah udah ya kan ya teman-teman menginginkan ini, kaget nggak pada saat tahu? Kalau kaget ya kaget, karena saya pikir gini, karena kan saya belum ketemu nih untuk secara maksudnya empat mata ngobrol gitu kan, untuk mencari solusi ya, karena hampir udah beberapa minggu ini kan udah sebulan lebih ya belum nggak ketemu dengan anak saya gitu kan. Yang saya pikir itu udah, makanya saya cari terus setiap hari ke rumah, ke apartemennya segala macam, nggak ada. Jadi karena di WA juga udah sama dia udah di blok semua akses saya untuk hubungin dengan telepon udah di blok, dan saya tapi tetap SMS sampai setiap hari saya SMS, nggak dibalas juga dari respon. Pihak keluarganya Rodney? Ya keluarganya, saya kakaknya yang jadi wali, saya udah SMS juga nggak ada respon juga. Dan saya pikir kalau ini kan saya rumah tangga saya berdua, saya berpikir kan terlalu banyak orang luar yang ikut campur. Sebenarnya saya tadi mau ke kakak sepupunya ya, cuma akhirnya saya berpikir lagi, kenapa jadi orang lain banyak ikut campur dalam rumah tangga saya gitu kan. Seperti kemarin istilahnya dari lahiran sampai itu istilahnya, karena kan yang ngerasain senang ya saya, yang susah saya, dan harusnya saya yang pikirkan itu gitu. Kalau saya kalau kodratnya saya sebagai pemimpin yang ditempatkannya ya pasti harus seperti itu gitu. Sampai baby pun juga nggak ketemu ya bang udah selama sebulan ini? Enggak, saya nggak ketemu. Misalkan minimal kalau nggak ketemu saya video call, atau ini sebenarnya udah seneng gitu, karena saya sama anak tuh luar biasa lah. Buat istilahnya saya nggak bisa jauh sebenarnya dari anak, apalagi ini anak baru lahir, dan saya ada kerjaan baru yang harus setiap hari ganti pampersnya, mandi dia, semuanya kegiatan yang emang saya paham bahwa istri saya belum paham, itu saya yang kerjain semua gitu. Bang, ini kan kita juga kaget ya sebagai media, artinya kan belum lama belum menikah, terus udah gitu melahirkan anak juga gitu. Percecokan apa sih yang sampai membuat terjadi perpisahan ini sebelumnya gitu? Kalau dalam rumah tangga sih, yang rumah tangga siapapun, mau guru ataupun apa, pasti ada masalah ya. Nggak ada rumah tangga itu nggak ada masalah, karena kan ibadah terpanjang itu adalah di pernikahan. Nah, tinggal kitanya menyikapinya. Saya sebagai pemimpin rumah tangga udah pasti kodrat seperti itu, dan dia sebagai makmumnya yang harus nurut atau taat dengan saya gitu. Nah, kalau percekcokannya ya hal-hal kecil saya anggap masih biasa gitu. Cuma kemarin itu mungkin ada kekecewaan masalah waktu berbarengan ibu saya masuk rumah sakit itu kan, karena emang awal saya nggak ketemu anak saya ya pas awalnya itu. Jadi ibu saya masuk rumah sakit, saya harus urusin dia sampai masuk ICU. Terus saya selesai, ibu saya udah agak tenang, saya di ICU, saya baliknya udah nggak ada di rumah. Yang apa, foto baby born itu juga? Ya, karena itu berbarengan juga, siangnya mau foto newborn ya. Saya nggak mungkin, saya pikir kan foto newborn pun fotonya bayi, emang Nyai udah siapkan 6 kostum untuk saya gitu. Tapi kan kondisinya ibu saya ini belum ACC untuk masuk ICU gitu kan. Saya harus tunggu sampai itu, karena adik saya kebetulan yang nemenin saya pun ada anak bayi juga nggak boleh masuk, karena kan umur 7 bulan, yang sering pernah bantuin Nyai juga di rumah. Kalau yang lain kemarin kan pas meeting, makanya sih bagi tugas aja kita gitu, karena saya anak perawat. Dan saya ngerasa gini, dulu saya masih zamannya bandel pun ibu saya sama seperti, jadi saya ngerasain harus ibu saya yang saya urusin gitu. Dan apa perkaranya cuma hanya itu doang ya? Gara-gara baby itu yang pokoknya terakhir nggak ketemu dia, gara-gara saya pulang udah nggak ada, itu aja pertama masalah. Mas saya nggak tahu kan masalah yang lain. Itu kan yang lebih tahu kan, namanya perasaannya dia, kita nggak tahu. Ya bang, untuk masalah gugatan ini kan Nyai sendiri juga meminta hak asuh atau gini-gini, uang bulanan segala macam gitu. Itu gimana tuh bang harusnya? Udah bawahan? Oke. Bawahan lagi. Untuk mengenai adanya gugatan cerai ya, yang dilayangkan oleh Nyai melalui kuasa hukumnya, dan
yang saya dapat info bahwa adanya tuntutan mengenai nafkah anak dan ini ya hak asuh anak ya. Kami sebagai kuasa hukumnya Mas Andri ya tentunya pasti kami akan tetap mendampingi ya dari awal sampai nanti adanya putusan dari pengadilan. Nah, tetapi dalam hal ini kami juga tetap akan melakukan pembelaan lah terhadap klien kami sesuai dengan hak-hak kepentingan hukumnya klien kami sendiri gitu loh. Jadi terkait masalah contohnya kayak nafkah anak gitu kan, nafkah anak itu kan segala sesuatu yang tidak bisa dipaksakan juga. Artinya ya di sini kita bicara sesuai dengan kemampuan dari klien kami. Apabila klien kami keberatan ya tentunya kami akan mengajukan keberatan kepada majelis hakim. Begitu. Bang, ini kan masalah untuk menuju persidangan. Iya. Kalau untuk sekarang ini si Abang Andi juga ingin melihat anaknya kan belum bisa sampai sekarang. Yeah. Mungkin Abang sebagai kuasa hukumnya akan ada tindakan nggak sih Bang membantu Bang Andri untuk mempertemukan dengan anaknya? Iya, terkait dengan masalah anak ya. Jadi kalaupun nanti endingnya atau nanti putusan dari majelis hakim menyatakan bahwa anak itu ikut sama Nyai ya. Nah, tapi kan dalam hal ini tetap bagaimanapun klien kami itu kan punya hak ya. Punya hak atas anak itu, artinya untuk bertemu, untuk tetap diberikan akses, untuk sekedar mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, atau ngajak main, ngajak berlibur segala macam, itu sudah seharusnya sebenarnya tidak ada lagi yang namanya halangan, artinya harus diberikan akses itu gitu loh. Tapi sejauh ini ya belakangan ini yang kita lihat yang klien saya melaporkan kepada kami gitu sebagai kuasa hukum, klien kami merasa kesulitan sekali untuk ketemu dengan anaknya, Baby Sultan itu. Bahkan untuk komunikasinya pun itu diputus lah, semacam ditutup aksesnya gitu loh oleh Nyai. Jadi sama sekali klien kami itu tidak tahu sampai sekarang kabar anaknya itu sampai mana, sudah bisa apa aja. Jadi klien kami itu nggak tahu sama sekali Mbak gitu loh. Jadi itulah yang menjadi hal-hal yang keberatan kami gitu loh. Makanya nanti setelah adanya putusan dari pengadilan, kalau memang nyata-nyatanya nanti dari pihak Nyai tetap melarang keras untuk bertemu dengan ayahnya atau sekedar untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya, ya kalau memang tidak bisa secara baik-baik ya kami akan melakukan upaya hukum tentunya. Oke. Gitu. Bang Andri, ada beberapa faktor nih Bang yang mencuat gitu, dengan adanya perpisahan itu. Yang kabarnya ada pihak ketiga benar atau tidak, terus mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kalau KDRT sih saya tegaskan saya nggak pernah melakukan itu, jadi bisa dipastikan saya nggak pernah itu. Bahkan saya kadang-kadang juga heran ngomong kamu aja buat Nyai dia nggak kasar gitu, jadi kan makanya saya harus ikutin terus dengan gayanya dia, sementara saya pemimpinnya dalam rumah tangga. Ya buat saya sebenarnya harus mengalah waktu itu karena dalam kondisi dia hamil, saya harus mikir anaknya istilahnya yang di perut gitu kan, psikologis dia seperti apa gitu. Kalau orang ketiga saya nggak tahu ya untuk itu, karena kan saya Nyai kan sempat bilang kan hampir 9 bulan setiap hari saya sama dia sebelum terus gimana, dia bilang kalau kecuali ada satu hari itu 1 kali 24 jam mungkin 28 jam. Ya 28 jam, 4 jamnya mungkin saya buat jalan-jalan ya. Gitu. Untuk hal-hal mistik ini kan sempat jadi perdebatan juga ya Pak. Artinya Abang mungkin sudah mengajak ke jalan yang benar gitu, tapi Nyai sendiri menanggapi seperti apa? Kalau itu bisa dilihat sendiri aja langsung di rumahnya lah, masih ada hal-hal yang seperti itu. Kalau saya sih ya intinya karena dalam hal itu kan yang Nyai bilang bahwa itu kebudayaan, tapi kadang-kadang ya saya kasih dia pengertian bahwa yang namanya budaya itu bukan intinya kalau kita berketahuan Allah ya nggak usah minta dengan siapapun gitu, hanya Allah yang kita minta gitu. Cuman saya sering ngasih dia arahan seperti itu, dan yang paling kita ajak dia ngaji atau apa ke pengajian, majelis segala macam, buat mungkin untuk kita sama-sama belajar untuk lebih ke agama lebih dalam. Karena kan saya bilang kalau dibilang wah saya juga ada hijrah gini-gini, enggak, saya lagi belajar juga untuk hijrah, untuk menjadi orang baik atau benar baik. Hampir setiap hari Bang nemenin Nyai, artinya Nyai itu termasuk posesif juga nggak sih ke suami?
Kalau dia ya kelihatannya gimana sebenarnya? Kan saya dulu kemarin-kemarin hampir nggak berdua kan. Iya kan, mau apapun selalu berdua ya. Itu ya nilai sendiri kalau buat saya sih ya mungkin karena sayang atau cinta saya pun juga sama gitu kan saat ini. Makanya dengan dia menggugat ini sebenarnya saya juga heran nih, ada pengaruh apa gitu kan sampai seperti itu. Karena saya tahu lah Nyai itu buat saya cukup mengerti saya juga gitu kan. Cuman emang ada beberapa yang mungkin kita harus saling menyamakan persepsi dulu. Tapi kan ini proses rumah tangga ini kan panjang sebelum proses ibadah yang paling banyak. Udah pelan-pelan seperti itu. Makanya dia sekarang nggak tahu saya beberapa bulan ini kan sebenarnya buat saya harusnya nggak terjadi, maksudnya nggak perlu dengan orang luar, kalaupun itu ke guru lebih penting gitu kan, mungkin bisa menasehati kita berdua gitu kan. Nah, tapi kan ini malah hampir terhindar dari guru itu sendiri. Dari Abi aja sekarang hampir udah nggak ketemu. Saya pun agak bingung, saya pikir biasanya ke Abi gitu kan, ini udah enggak gitu kan. Jadi abang ngiranya dia lebih dengar orang luar gitu daripada dengar kata-kata abang gitu. Kalau saya lihat sih dalam keadaan kayak gini ya gimana dia, saya nggak sama dia kan, berarti kan dia ada sama-sama orang lain kan, bukan sama saya. Kalau dia ada di rumah, saya mungkin nggak bisa menyimpulkan bahwa dia sama orang lain. Sekarang dia di luar, kita nggak tahu dia sama siapa. Saya istilahnya dalam hal ini udah beberapa minggu, bulan dalam keadaan ini sebenarnya buat saya beban sebagai laki-laki. Kalau istri di luar nggak bisa tahu, tapi kan emang dia keluar sendiri gitu dari rumah itu. Oke. Bang Ta'aruf 6 bulan, artinya untuk keterbukaan masalah-masa lalu sudah seberapa persenkah gitu Nyai tahu tentang abang tahu tentang Nyai? Saya baru kenalan tuh udah tahu selalu saya nggak pernah saya istilahnya tutupin. Sampai kemarin lahiran pun ya mantan istri saya nengokin Nyai sama anak saya ke rumah datang gitu. Jadi nggak ada masalah, maksud saya karena dia perhatian, karena Nyai ini kan nggak ada keluarga saudara yang istilahnya di Jakarta atau kakaknya kan di Jogja semua kan gitu. Jadi ya biasa aja, karena saya bilang tadi kalau hidup niatnya ibadah, hal apapun yang di dunia atau anak atau apapun udah dijamin sama Allah, ngapain kita pikirin kan seperti itu. Tapi sejujurnya masih cinta nggak Bang? Kenapa? Sejujurnya masih cinta saya. Iya. Kalau bicara cinta dan sayang, saya pasti masih cinta dan sayang banget sama istri saya, namanya istri ya, kecuali istilahnya hal yang nggak baik gitu kan. Kalau istri kan beda lah, kita apalagi udah ada Abi Sultan, lihat foto-foto saya berdua Nyai sampai sama anak saya kan benar-benar ini gitu kan. Dan saya makin cinta juga, dan saya makin sayang sama Nyai karena Nyai bisa mulai dekat sama anak-anak saya yang lain gitu. Mungkin tadi kan abang juga bilang ada suka dan luka gitu. Mungkin lebih bisa ceritain sukanya seperti apa gitu sama Nyai. Senangnya, masa-masa senangnya itu bisa diceritain. Kalau saya laki ya, karena saya tipe kalau orang yang walaupun dalam keadaan berdarah-darah pun kalau buat anak saya pasti usahain. Dan saya lihat senengnya ya buat saya Nyai bisa dekat dengan anak-anak saya yang lain. Dan itu sebenarnya yang buat saya itu luar biasa buat saya gitu kan, komunikasi segala macam, bahkan ngobrol dan ketemu gitu kan, dari awal kenal pun ya biasa aja gitu kan. Dan itu buat saya, kalau dia nggak mungkin ya, kalau dia nggak bisa masuk ke anak saya mungkin nggak akan mau juga. Buat saya itu, buat apa juga saya berumah tangga tapi nggak terima anak saya kan. Tapi kalau kebahagiaan secara interpersonalnya antara berdua aja abang sama Nyai itu apa yang membuat abang bahagia gitu? Ya sekarang hadirnya Sultan tambah lagi kita, berarti kan keluarga kita nambah lagi. Ya kan, terus ya kita mulain dengan sesuatu yang baru nih, Allah kasih amanah nih anak yang harus kita jaga, kita bimbing, kita didik dia. Dan apalagi istri saya mau untuk niat yang saya bilang, nanti minimal salah satu anaknya harus ada yang tahadumut atau jadi ulama seperti itu, biar bisa doain kita ya. Kita kan dalam hal ini ya pelajaran lah hidup saya gitu kan, pengen anak pasti pengennya lebih baik daripada kita. Tapi kan dengan berpisahnya ini pastilah terganggu psikisnya, mungkin ya, anak ya, orang tua berpisah gitu. Ada nggak sih ketakutan gitu? Ketakutan sih sebenarnya ada, tapi balik lagi kepada takdir. Karena yang saya bilang tadi kan, nikah, jodoh, maut, rezeki udah Allah yang atur. Kalau emang ditakdirkan Allah untuk bersatu lagi, pasti bakal bersatu, bisa. Dan anak itu pasti udah Allah jamin kok. Karena apapun yang hidup di dunia udah Allah jamin.
rezekinya. Bang, andai kata mediasi ya Bang ya, Roro kekeh untuk tetap berpisah. Abang sendiri mungkin akan berupaya apa nih untuk tetap menyentuh lagi dengan Nyai? Dan kalau seandainya banyak persyaratan dari Nyai, apakah Abang akan menyanggupi itu semua? Oke, mengenai nanti adanya mediasi ya, sudah pasti kan nanti sebelum kita memasuki agenda persidangan, pokok perkaranya itu kan sudah pasti dilakukan mediasi dulu. Dipertemukan para pihak, prinsipal, ya, dengan hakim mediator. Ya, yang jelas kalau dari kemauan dari klien kami ya, sebetulnya ingin masih tetap berjuang. Artinya di sini mempertahankan semua itu semata-mata hanya demi anak. Itu aja sih. Jadi kami tetap akan memperjuangkan itu, kami tetap akan istilahnya tetap semua itu demi untuk kepentingan anak Baby Sultan. Itu aja. Oke, Bang Andri, tapi kalau misalkan banyak persyaratan gimana? Abang mau dari Nyai gitu? Oke. Oh ya, mengenai persyaratan-persyaratannya itu kita lihat dulu ya. Artinya persyaratan yang seperti apa gitu loh. Persyaratannya itu kiranya akan memberatkan klien kami atau tidak gitu kan. Kalau mungkin untuk persyaratannya itu tidak memberatkan, ya itu akan menjadi pertimbangan kami yang jelas gitu. Tapi kalau memang nanti persyaratannya juga itu di luar kemampuan dari klien, ya mau gimana lagi istilahnya kan, ya kita juga nggak bisa ini kan, semua itu kan tergantung kondisi nanti di lapangan seperti apa. Oke. Gitu. Oke. Bang Andri, andai kata maaf terjadi perpisahan, artinya sudah gagal nggak sih mendidik Roro menjadi seorang istri? Kalau sampai terjadi perpisahan yang seperti saya bilang tadi, berarti udah takdir Allah jodoh saya sampai situ gitu. Kalau bicara gagal atau enggaknya kan sebenarnya hidup ini nggak mungkin semuanya mulus gitu kan, pasti ada kerikil, ada bagai ya. Berarti kan ya saya berdua sebenarnya gagal dengan ada, padahal pas adanya Sultan dan yang sangat disayangkan sih itu sih saya bilang. Jadi saya sebagai pemimpin yang mungkin kalau dibilang gagal, kodratnya saya sebenarnya harus jadi pemimpin, tapi kan dalam hal ini istri istilahnya bisa pergi dari rumah aja udah melanggar dari aturan agama sebenarnya. Bang, kalau diminta untuk bulanannya segini untuk Baby Sultan, Abang menyanggupi nggak? Oke, terkait masalah tuntutan Nyai ya, melalui kuasa hukumnya yang ada meminta untuk nafkah anak ya. Ya itu tadi balik lagi mengenai nafkah itu yang diminta oleh yang diminta di pengadilan itu semuanya itu sudah jelas, artinya tidak bisa dipaksakan. Itu harus berdasarkan kemampuannya dari klien kami. Jadi kalau memang nantinya ada tuntutan yang dimana itu sangat memberatkan klien kami akan membantah secara tegas gitu ya. Artinya kami keberatan gitu. Jadi ya kita akan lebih memastikan lagi seberapa kemampuan dari klien kami. Apabila klien kami tidak mampu, mau bagaimana gitu kan, semuanya itu kan nanti tergantung dari kemampuan dari klien gitu. Tidak bisa dipaksakan juga, pengadilan juga nggak bisa memaksakan untuk membayar sekian gitu, tidak bisa, karena itu semua berdasarkan kemampuan. Oke. Bang, Nyai sendiri dekat nggak sama ibu? Kalau dibilang deket sih ya, Nyai cukup maksudnya ya nggak deket banget, karena juga kan kita jarang maksudnya, kayak seperti saya bilang sampai hari ini pun Nyai belum nengok ibu saya gitu, karena ini udah beberapa bulan dari anak itu lahir kan, jadi kan udah mau ya 2 bulan lebih ya. Ya kan, sampai sekarang belum nengok gitu. Tapi kalau bicara deketnya nggak deket yang orang, karena ibu saya udah nggak terlalu, udah lupa orang gitu. Jadi udah lupa kadang ini siapa gitu kan, ini siapa gitu. Walaupun ya ingat wajah gitu kan. Kalau hamil pun dia kemarin waktu hamil pun banyak didoain juga kok sama ibu saya gitu kan. Saya bilang ini orang sakit, karena dia berbaring aja di tempat tidur ya doanya mustajab sebenarnya. Harapan Abang apa sih ke depannya?
harapan saya sih ya mudah-mudahan ya dengan adanya kejadian ini sih kita bisa introspeksi lah, saya dan Nyai, untuk gimana caranya rumah tangga ini kalau masih bisa diperbaiki dengan baik demi anak ya, demi Sultan kita perbaiki gitu kan, dan semuanya balikin lagi ke kodratnya bahwa seorang laki-laki itu adalah sebagai imam dan perempuan adalah sebagai makmum gitu aja. Jadi nggak usah banyak melibatkan orang luar dalam hal rumah tangga gitu, jadi biar kita aja berdua yang tahu, mau enak, mau pahit, mau manis, udah susah jalanin aja. Nggak ada hidup orang di dunia itu, makhluk hidup apapun nggak dijamin semua rezekinya, sama Allah pasti ada gitu aja. Artinya tadi abang katakan katanya banyak intervensi bang dari luar, terutama mungkin dari pihak keluarganya Nyai gitu. Kalau keluarga sih saya lihat Nyai, saya nggak tahu yang hubungan sama siapa gitu. Kadang-kadang mungkin Nyai ya mungkin masukan sih, saya nggak tahu ya, karena kan dia dalam hal ini saya nggak pernah ngecek-ngecek handphone dia juga nggak pernah, walaupun malah kebalikan kadang-kadang kan. Jadi kalau buat saya sih cuek aja kan, emang mungkin ya justru kurang kepercayaan kepada istri saya kepada saya ya, karena mungkin satu sisi saya udah punya anak dan harus berkomunikasi gitu kan, kadang-kadang hal itu aja bisa dia nggak yakin gitu. Gitu. Jadi hampir semua mantan istri saya pun udah terblok nomornya gitu. Dan saya susah kalau komunikasi dengan anak. Bang, tadi kan abang bicara kodrat laki-laki sebagai pemimpin gitu. Maksudnya kalau selama ini berarti Mbak Roro ini suka itu ya, sudah ikut campur dalam hal mungkin pendapat itu, tukar pendapat sama abang tuh agak suka Lebih dominan dominan. Nyai mungkin. Ya kalau dilihat aja secara ini kan bisa kelihatan beberapa kali ada acara-acara itu aja bisa dilihat sendiri lah. Cuman kan buat saya waktu itu kan karena dia hamil, jadi saya harus banyak alam. Mungkin anak saya yang mau seperti ini. Saya istilahnya positif terus aja pikiran saya. Tapi kan kembali lagi kan nggak bisa ini harus seperti ini selamanya gitu kan. Ini dalam hal kecil juga debat gitu bang, abang sama dia. Enggak sih, kadang-kadang ada, makanya saya bilang kadang-kadang saya udah keluar lah. Saya malas berdebat, saya keluar aja, tapi kan Nyai nggak mau, kadang-kadang suka ngajak, nggak bisa jauh dari saya. Saya keluar ke depan aja kan dicariin bapak gitu. Bapak mana bapak. Biasanya kalau debat tuh masalah apa sih bang? Hah? Lebih dominan masalah apa? Prinsip kah, keuangan kah, anak kah? Baru ini misalnya. Beda ini sih ya sebenarnya yang saya bilang tadi kan, saya kan emang dunianya maksudnya kayak bisnisnya segala macam kan. Nyai itu pengen tahu juga, bagus sih dia pengen tahu bisnis saya, kerjaan saya gitu kan, tapi kan sebenarnya nggak bisa, dia harus intervensi atau ngatur, karena bukan bidangnya dia, sama kayak saya nggak bisa ngatur dia dalam hal seni ya kan, dalam hal artisan gitu kan. Bidangnya dia saya ikut aja maunya dia kayak gitu ya. Saya pada saat istilahnya di TV atau apa ya saya ikut, mungkin kayak gini karena kan saya emang bukan dunia saya. Tapi kalau di atas motor waktu nggak bisa nyungsep ya nggak ataupun apa gitu kan, ataupun ya hal yang berbau dengan bisnis saya dengan klien saya kan, saya tahu klien saya seperti apa, orang seperti apa gitu. Tapi kan saya harus lebih banyak ala juga karena posisinya ini istri saya lagi hamil, jadi berpikirnya gitu. Tapi kan saya bilang ini nggak akan maju nih kayak gini. Kadang-kadang saya berpikir gitu mah nggak akan maju seperti ini gitu. Oh abang suka otomotif berarti. Saya kan bisnis otomotif saya. Ada gak sih kayak masukan dari Nyai gitu, kalau orang otomotif tuh jangan terlalu apa gitu, kalau jangan terlalu ngebut naik motor apa gitu mungkin. Jangan terlalu ngebut naik motor atau kayak saran-saran gitu. Itu mah biasa, tapi kan Nyai tahu saya emang hobinya di motor dari dulu gitu kan. Tapi kan emang saya gini, hobi saya adalah dengan bisnis saya gitu. Jadi kayak saya kopdar ataupun touring itu sebenarnya kan nyambung relasi nih biar makin banyak gitu kan. Emang bisnis itu kalau saya nggak keluar selama 1 tahun ini kan hilang semua pelan-pelan gitu kan. Karena kan mereka bisnis hobi itu senangnya apa sih? Dideketin ya nggak kita care, kita kasih perhatian yang benar-benar dirangkul gitulah. Nah, emang hobi itu ya, bisnis hobi itu ya tongkrongan lah pasti seperti itu. Nah jarangnya abang keluar, mungkin tanggapan teman-teman abang seperti apa melihat permasalahan abang sama Iya. supportnya seperti apa dari mereka? Tawa kali udah dari saya. Aduh. Supportnya seperti apa dari mereka bang?
ya saya sih nggak bisa, kalau buat saya gini, karena rumah tangga saya, jadi kadang-kadang penilaian orang di luar apapun saya udah nggak terlalu peduli dengan penilaian orang gitu. Kayak sekarang dibilang musib KDRT, terserah gitu, Allah maha melihat gitu, dan tahu apa yang saya lakuin buat istri saya walaupun dalam keadaan yang gimana pun gitu, karena emang niat saya kan ini istilahnya saya nikah udah nih terakhir, udah kita benar-benar pengen bangun semua, tapi kan bukan ini terakhir terus saya harus lupakan anak saya kan. Kalau masa lalu oke lah, nggak ada urusannya gitu kan, tapi kalau anak kan harus tetap saya bawa nih, karena apa, mereka butuh perhatian saya, butuh komunikasi saya gitu kan. Makanya saya kadang-kadang ingetin samanya gitu kan, kalau kamu berpikirnya istilahnya saya laki-laki yang nggak peduli dengan anak, itu kamu harus baru berpikir, terus jangan-jangan dia nggak akan tinggalin gua gitu, bener-bener nggak? Itu aja. Tapi Bang, sebelumnya sempat ada ucapan kalau lagi berantem ya, ucapan cerai gitu. Ya kalau perempuan sih wajar lah. Kalau saya kadang-kadang ya saya pergi gitu kan, tapi kan dia nggak mau juga, karena malah pikirnya emang sih susah ya dalam rumah tangga, terus kepercayaan sih nomor satu sebenarnya.